Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Ridwan Saputra Nasution, jabatan sebagai leader. Dan saya Benjalan Mekaro sebagai teknisi. Saya Muhammad Natal sebagai engineer. Di sini tugas kami adalah prediktif sama preventif. Perawatannya itu ya termasuk harian, mingguan, bulanan. Itu ya. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja pompa vakum. Yang pertama tuh ada kabel. Kabel ini untuk mengaruskan arus ke kotak terminal listrik. Kotak terminal listrik ini mengalirkan arus lagi ke motor listrik. Motor listrik ini akan memutar as atau bearing untuk memutar kipas dan bearing di dalam sini. Bearingnya nih, dan di sini salah teman-teman, ini gear ya teman-teman. Sorry. Dan di depan sini ada oli, dan yang ininya untuk mengatur atau membatasi tekanan udara ya, agar mesin tidak kelebihan beban. Dan ya, katup yang hitam ini biasanya digunakan sebagai akses tambahan untuk pemeliharaan atau pemasangan sensor pengukuran tekanan. Dan untuk jalur masuknya dia melalui sini, dan jalur keluarnya melalui sini. Selanjutnya, untuk perawatan harian pada mesin vakum ini, yang pertama itu pembersihan debu pada fisik. Bersihkan debu atau kotoran yang menempel pada sirip pendingin. Ini siripnya. Yang kedua, kita cek suhu dan cek suara. Saat mesin dinyalakan, dengarkan suara. Jika terdengar suara gesekan logam yang tidak biasa atau getaran yang terlalu kencang, segera matikan mesin. Yang ketiga, cek kebocoran pada sambungan. Pastikan pipa tembaga di kanan, tembaga yang di sini, pipa yang nyambung ke sini tidak bocor atau kendor. Dan yang keempat, pastikan aliran udara bebas. Jangan sampai lubang ngisap atau inlet tersumbat total secara tidak sengaja. Untuk perawatan mingguannya, pembersihan atau cek filter udara. Yang kedua, cek katup. Pengaturan tombol yang ini dicek macet atau tidaknya. Dan pemeriksaan pada kabel listrik ini, ada yang konslet atau putus. Untuk perawatan bulanannya, pembersihan total filter udara. Yang kedua, cek kondisi bearing. Yang ketiga, cek arus listrik. Mungkin itu aja untuk perawatan harian, mingguan, dan bulanan. Baik, di sini kita akan melakukan pengecekan RPM. Standar RPM itu ada di 2800 sampai di 3100. Baik, di sini kita akan melakukan suhu pada mesin vakum. Untuk suhunya ada di 74, normal suhunya ada di 70 sampai 80 derajat. Kita akan melakukan cek getaran. Baik, untuk getarannya ada di 13,9 meter per second kuadrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari pompa rotari. Yang pertama, dimulai dari colokan yang menggunakan listrik. Jadi kita colokkan dulu ke stop kontak. Lalu kita hidupkan. Di sini ada switch on off-nya. Kita hidupkan. Nanti kemudian dia akan memutar stator di sini. Dia mempunyai magnet yang akan ikut berputar. Lalu dia akan mengalirkan energi ke motor penggeraknya. Lalu kemudian ini ada kopling. Ada kopling di sini. Nah, kemudian di dalam sini itu ada gear. Ada gear. Nah, jadi nanti dia akan
ketika gear berputar dia akan menyedot dari sini. Ini adalah innernya. Di sini jalur masuk dan sini jalur keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja preventive maintenance untuk pompa rotari. Dimulai dari inspeksi harian. Yang pertama kita pastikan pantauan kebocoran yaitu pada seal. Sini ada seal bisa dilihat. Nah, ini kita pastikan dan tetap tidak longgar. Baik, dilanjutkan dengan perawatan mingguan atau weekly check, yaitu bersihkan debu atau kotoran pada area pompa seperti sela-sela, lalu verifikasi kapasitas atau pastikan tekanan dan debit aliran cairan yang dihasilkan pompa masih sesuai standar operasional. Dan yang ketiga ada perawatan bulanan atau monthly check, yaitu pengecekan komponen internal, penyelarasan atau periksa kesejajaran antar poros pompa atau shaft dan motor penggerak. Yang terakhir, kondisi kelistrikan. Cek baut pengencang, kondisi kabel, apakah masih baik atau tidak. Kondisi panel listrik untuk memastikan tidak ada kabel yang terkelupas. Nah, baik, di sini merupakan pengecekan RPM pada pompa rotari. Bisa dilihat pada tachymeternya itu normal ya tadi di 1400. Titik pertama itu ada di sini, di bagian sudut-sudut belakang. Nah, di sini bisa kita lihat dapat di sekitar 17,8 meter per second kuadrat. Dan di titik yang kedua itu bisa pada pompanya. Melakukan pengecekan suhu pada pompa rotari. Suhu normal pada pompa rotari ini itu berkisaran 40 derajat Celcius. Di sini kita lihat. Nah, suhunya itu ada di 51 sampai 53 derajat Celcius. Jadi itu batas normal apa enggak? Itu normal karena di sini tertulis maksimalnya itu sampai 80 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pompa sentrifugal. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama dimulai dari sini dulu, kemudian masuk ke sini menghidupkan motor listriknya, kemudian memutar poros pada motor listrik ini untuk memutar poros pada pompa yang akan memutar impeller. Kemudian impeller memutar, menyedot masuk cairan, kemudian akan keluar melalui sini. Kan dulu. Kemudian untuk perawatan hariannya itu ada priming, isi casing atau pompa inlet pakai air sampai penuh. Pompa sentrifugal nggak bisa nyedot kalau kering. Kemudian dengarkan suaranya, apakah suaranya berisik? Jika berisik kemungkinan ada kerusakan pada bagian bearingnya. Kemudian cek suhunya. Untuk suhu yang normal itu di bawah 70 derajat Celcius. Untuk perawatan mingguan, bersihkan saringan ini. Untuk perawatan mingguannya bisa kita kencangkan baut-baut yang mungkin kendor. Kemudian kita tes tekanan masuknya menggunakan pressure gauge. Kemudian kita bersihkan pada bagian sirip-siripnya jika kotor. Nah, untuk perawatan bulanannya kita bisa cek bagian pada seal. Sini ada sealnya. Kamera. Nih, ini di sini ada seal. Bisa juga kita cek pada impellernya. Apakah terjadi kerusakan? Cek juga bearingnya dengan cara melihat putaran sini ya, porosnya. Jika putarannya oleng, mungkin bearingnya rusak. Mungkin kemudian prediktifnya, untuk bagian prediktifnya bisa kita lakukan pengecekan suhu. Suhu normalnya itu ada pada 70 derajat Celcius.
Kemudian bisa kita cek juga suaranya. Jika terjadi suara yang aneh, mungkin bisa kita cek pada bagian bearing. Kemudian kita cek untuk standarnya itu ada pada 2850. Akan mengecek getarannya pada mesin motor listriknya. Saya lihat getarannya ada pada 13 sekian meter per detik. Setelah kita pengecekan suhu, di sini bisa dilihat suhunya itu 40 derajat Celcius sesuai pada standar.